Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Biologi dengan nomor induk mahasiswa F1D1221034. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi atau laporan praktikum saya mengenai jaringan, yaitu jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan. Pertama, kita masuk ke definisi umum dari jaringan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Secara umum, jaringan itu merupakan kumpulan-kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan juga fungsi yang sama. Nah, jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, jaringan meristem dan juga ada yang disebut sebagai jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem pada tumbuhan itu biasanya jaringan yang masih aktif membelah diri. Jaringan meristem itu umumnya dibagi menjadi dua. Ada jaringan meristem primer dan juga ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari jaringan-jaringan embrional, yaitu jaringan yang masih baru-baru terbentuk. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi tiga jenis. Ada yang meristem apikal, ada jaringan meristem interkalar, dan juga ada jaringan meristem lateral. Meristem sekunder merupakan jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa, tetapi kembali aktif untuk membelah diri lagi. Maka kita masuk di jaringan dewasa. Secara umum, jaringan dewasa itu merupakan jaringan yang sudah berdiferensiasi dan juga telah memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, adapun contoh-contoh dari jaringan dewasa adalah sebagai berikut. Pertama, ada jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang biasanya berada paling luar dan memiliki fungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kedua, ada jaringan parenchyma. Nah, jaringan parenchyma ini merupakan jaringan dasar. Nah, kenapa dikatakan sebagai jaringan dasar? Dikarenakan hampir semua dari bagian dari tubuh tumbuhan itu tersusun atas namanya jaringan parenchyma. Nah, jaringan parenchyma ini biasanya memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, tempat penyimpanan cadangan air, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan sebagainya. Lanjut ke jaringan penguat atau jaringan mekanik. Nah, jaringan penguat atau jaringan mekanik ini memiliki dua jenis, yaitu jaringan Colenchyma dan juga jaringan Sclerenchyma. Nah, bedanya, jaringan Colenchyma itu tersusun atas jaringan-jaringan yang masih muda, sedangkan jaringan Sclerenchyma itu tersusun atas jaringan-jaringan yang sudah mati. Nah, sesuai namanya, jaringan penguat atau jaringan mekanik ini memiliki fungsi sebagai penyokong dari jaringan-jaringan lainnya. Dan yang ketiga, selanjutnya itu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan xilem merupakan jaringan yang memiliki fungsi untuk mengedarkan mineral-mineral dan juga air ke daun, dari akar ke daun, untuk guna sebagai bahan berlangsungnya fotosintesis. Sedangkan jaringan phloem merupakan jaringan yang memiliki fungsi untuk mengedarkan hasil-hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, kita masuk ke jaringan hewan. Jaringan hewan ini umumnya terdapat tiga jenis, yaitu jaringan otot, jaringan saraf, dan juga jaringan epitel. Yang pertama kita bahas adalah jaringan otot. Oke, jaringan otot adalah jaringan yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan juga relaksasi, sehingga ini pula yang memungkinkan terjadinya pergerakan pada makhluk hidup, terutamanya hewan. Nah, jaringan otot ini dibagi menjadi tiga jenis. Ada jaringan otot polos, ada jaringan otot lurik, dan juga ada jaringan otot jantung. Selanjutnya kita masuk ke jaringan saraf. Jaringan saraf itu terdiri dari sel-sel atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh ke bagian lain. Nah, sel pembentuk jaringan saraf ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang. Ke jaringan epitel. Nah, jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh yang tersusun oleh sel yang terikat zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Demikian, sekian dari saya.
Bila terdapat kesalahan pengucapan kata atau sebagainya, mohon dimaklumi dikarenakan kita manusia ini tidak luput juga dari kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.